Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Soulja Boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman? That all. Why me crack that soul? Now 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 why? Pengertian dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang mencari tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet atau elektromagnetik. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dari hipotesis Maxwell? Yaitu teori yang menyebutkan bahwa cahaya adalah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Karena perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan medan listrik pun akan dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang elektromagnetik dapat merambat pada ruang tanpa medium, dan merupakan gelombang transversal dan juga tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus, dan medan magnet maupun medan listrik dapat mengalami pemantulan atau refleksi atau pembiasan. Selanjutnya ada refraksi atau perpaduan, inferensi atau pelenturan. Nah, selanjutnya ada urutkan gelombang elektromagnetik dari frekuensi terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama, ada gelombang radio 10⁻³ sampai dengan 10⁻8 Hz. Yang kedua, gelombang mikro 10⁻9 sampai dengan 10⁻10 Hz. Yang ketiga, gelombang sinar inframerah 10⁻11 sampai dengan 10⁻14 Hz. Yang keempat, gelombang sinar ultraviolet 10⁻15 sampai dengan 10⁻16 Hz. Yang kelima, gelombang cahaya tampak 10⁻15 Hz. Yang keenam, ada gelombang sinar X 10⁻16 sampai dengan 10⁻20 Hz. Yang ketujuh, gelombang sinar gamma 10⁻20 sampai dengan 10⁻25 Hz. Nah, selanjutnya ada urutan gelombang elektromagnetik dari yang panjang gelombang terkecil sampai panjang gelombang yang terbesar. Yang pertama, ada sinar gamma 10⁻⁻³ nm. Yang kedua, sinar X 10⁻⁻1 nm. Yang ketiga, sinar ultraviolet 10 nm. Yang keempat, sinar tampak 10⁻³ nm. Yang kelima, sinar inframerah 10⁻5 nm. Yang keenam, gelombang mikro ada 10⁻7 nm. Yang terakhir, gelombang radio 10⁻9 nm. Selanjutnya, jelaskan fungsi masing-masing dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio, mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. Yang kedua ada gelombang mikro, di mana pemanasan makanan atau microwave untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, memandu pendaratan pesawat. Nah, yang ketiga ada gelombang sinar inframerah, di mana sinar inframerah dapat membersihkan darah, memperbaiki tekstur kulit, dan mencegah rematik karena asam urat yang tinggi. Yang keempat, ada gelombang sinar ultraviolet. Paparan sinar ultraviolet pada tubuh akan meningkatkan produksi sel darah putih yang berperan dalam melindungi tubuh. Sinar ultraviolet dapat merangsang pembentukan hormon melatonin yang berfungsi dalam mengatur siklus tidur. Yang kelima ada gelombang cahaya tampak, di mana cahaya tampak pada umumnya dimanfaatkan sebagai penerangan. Namun selain itu, cahaya tampak juga digunakan sebagai media transmisi data atau sinyal suara dengan melewatkan pada serat fiber yang dikenal dengan fiber optik. Nah, yang keenam ada gelombang sinar X, di mana sinar X digunakan sebagai alat untuk menyelidiki penyebab dan gejala pada pasien atau mendiagnosa suatu penyakit, dan dapat membantu mengkonfirmasi ada atau tidaknya suatu penyakit atau cedera pada seseorang pasien, sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker, mensterilkan peralatan medis. Yang ketujuh, ada gelombang sinar gamma, di mana sinar gamma juga dapat digunakan untuk mensterilkan peralatan medis dibandingkan metode lainnya. Sterilisasi peralatan medis dengan sinar gamma memiliki beberapa keunggulan, yaitu paparan sinar gamma yang lebih baik dan lebih efektif dalam mematikan segala jenis virus, bakteri, dan parasit.